Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan periode dan golongan dari konfigurasi elektron yang telah ditentukan. Sedikit saya membahas kembali materi minggu lalu, yaitu menentukan elektron maksimum dari setiap kulit. Nah, di sini ada kulit K, L, M, N, O, di mana kulit pertama itu K, kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit keempat N, dan kulit kelima O. Begitu juga nanti seterusnya ya. Bisa sampai O, P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Oke, yang pertama, kulit K. Bagaimana sih menentukan elektron maksimum dari setiap kulit? Yaitu dengan rumus 2N pangkat 2. Jadi kalau dia kulit pertama, berarti itu kan N-nya kulit keberapa? Nah, kalau dia kulit pertama, berarti 2 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 1 kali 2, 2. Maka kulit K itu 2 elektron. Yang L, berarti kan kulit kedua. Maka rumusnya 2N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka kulit L maksimumnya 8 elektron. M kulit ketiga, maka perhitungannya 2N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. Nah, kulit M maksimumnya 18 elektron. N kulit keempat, dengan perhitungan 2N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 16 kali 2, 32. Maka kulit N maksimumnya 32. Kulit O, perhitungannya 2N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali 25. 25 kali 2, 50. Maka kulit O maksimumnya 50 elektron. Nah, sekarang kita lihat ya. Menentukan konfigurasi periode dan golongan. Di sini ada soal, tentukanlah konfigurasi elektron, periode dan golongan dari 31 GA dan 50 SN. Ini kalian bisa lihat di buku catatan kalian ya. Nah, yang pertama, mencari konfigurasi elektron dari 31 GA. Nah, kulit K dulu kan. Kulit K maksimumnya 2. Kulit K maksimumnya 2, maka kita tulis 2. Nah, hitung ya, 31 kurang 2. Masih ada 29. Maka kita langsung ke kulit L. Kulit L maksimumnya 8. Maka sampai ya ke 8. 8. 2 tambah 8, 10. Berarti 31 kurang 10 ada 21. Kulit ke L maksimumnya 18. Berarti bisa sampai ya 18. Maka tulis 18. Nah, 2 tambah 8, 10. 10 tambah 18, 28. Berarti sisanya 3 kan? 28 tambah 3 kan 31. Maka sisanya 3. Kalau dia sisanya 3, langsung aja tulis 3. Seperti itu ya. Nah, kita hitung. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 8, tambah 18, 28. 28 tambah 3, 31. Sudah pas ya jumlahnya 31. Nah, jumlah ini tuh harus sama dengan ini, 31. Maka kita tulis ini K, L, M, N. Nah, kita lihat golongan ditentukan oleh elektron valensi atau elektron terluarnya. Nah, ini kan elektron terluarnya atau elektron valensinya kan. Berarti kan elektron valensinya 3. Maka golongannya 3A. Nah, kenapa A? Karena konfigurasi elektron menurut Niels Bohr ini hanya bisa menentukan golongan utama saja. Sedangkan nanti ada yang namanya bilangan kuantum. Kalau bilangan kuantum bisa menentukan golongan utama, golongan transisi, ataupun laktanida-aktanida. Nah, kalau dia konfigurasi elektron ini, berdasarkan Niels Bohr, dia hanya bisa menentukan golongan utama, yaitu golongan A. Jadi di sini semuanya A ya. Kemudian kita lihat periode. Periode ditentukan oleh jumlah kulit.
Di sini kulitnya ada kulit K, L, M, N. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan kulitnya. Maka periodenya periode keempat. Seperti itu ya. Nah, jadi elektron valensi atau elektron terluar ini menentukan golongan, sedangkan jumlah kulit 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kulitnya. Jumlah kulit itu menentukan periode, berarti di sini periodenya 4. Seperti itu ya. Yang kedua, 50 SN. Maka kita buat konfigurasinya. Kulit K itu 2, kulit L itu 8, kulit M itu 18. Kita lihat di sini 2 tambah 8 10 tambah 18 28. 50 dikurangi 28 berarti 22. 22 kulit. Ini kan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti kulit keempatnya 32. Nah, sisanya kan hanya 22. Kalau dia tidak sampai ke 32, maka kita naik ke atas. Naik ke atas. Nah, di sini 18. 22 nyampe kan ke 18 kan? Maka kita tulis lagi 18. Hitung lagi 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 28, 28 tambah 18 46. Berarti 50 dikurang 46 jumlahnya 4. Maka sisanya 4, tulis aja 4 langsung. Seperti itu ya. Kalau dia sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung aja. Karena kan maksimum dari elektron valensi itu 8. Atau disebut dengan kaidah oktet. Jadi kalau dia ada sisanya 4 langsung aja tulis 4. Maka kita tulis di sini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, kulit N, kulit O. Nah, elektron valensinya ini kan 4 kan? Karena elektron valensinya 4, maka golongan 4A. Golongannya golongan 4A ya. Kemudian ini kita hitung ya, jumlah kulitnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kulitnya 5, maka periodenya periode 5. Nah, seperti itu ya. Jika dia muatannya netral, nah seperti ini kan netral, tidak ada positif ataupun negatifnya kan, maka kita buat aja langsung seperti ini untuk menentukan periode dan golongannya. Nah, bagaimana jika dia yang bermuatan? Oke, nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan konfigurasi elektron, periode, dan golongan jika dia bermuatan positif ataupun negatif. Nah, di sini tentukan konfigurasi elektron, periode, dan golongan dari 38 Sr2 positif. Sr itu strontium ya, golongan 2, maka dia muatannya 2 positif, sedangkan Se 34 muatannya 2 negatif. Di sini Se golongan 6. Sekarang kita lihat yang pertama, yang A. Nah, kalian harus tahu ya, periode dan golongan itu ditentukan jika atomnya itu bermuatan netral. Jadi seperti ini kan dia bermuatan positif, maka buat dulu ya netralnya. Bagaimana caranya? Hilangkan dulu muatannya. Jadi hanya 38 Sr. Sehingga konfigurasinya maksimum elektron pertama yang kulit K itu 2, kulit kedua 8. Sekarang kita lihat 2 tambah 8 10. Berarti 38 dikurangi 10 28 ya. Kulit ketiga 18, maka nyampe ya 18 ke 28. Nah, hitung lagi 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 28. 38 kurang 28. Hasilnya 10 ya kan? Nah, 10 kan nggak bisa langsung kita tulis 10. Karena maksimum elektron valensi itu kan 8. Sehingga kita harus naik seperti ini. Ini kan dia kulit K, kulit L, kulit M. Berarti kulit N-nya itu kan 38. Karena 10 tidak mencapai, 32 ya, sorry.
Karena 10 tidak mencapai 32, maka kita naik ke 18. Tadi kan sisanya 10 ya. 10 tidak nyampe juga kan ke 18, maka kita naik lagi ke 8. 10 nyampe kan ke 8, maka kita tulislah 8 pada kulit keempat. 8. Hitung lagi. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 18, 28. 28 tambah 8, 36. Ya kan? Berarti 38 dikurangi 36, hasilnya 2. Nah, kalau 2, tulis aja 2. Seperti itu. Intinya, elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Maksimumnya itu 8. Nah, kita lihat di sini, hitung ya, jumlah ini itu wajib sama seperti ini. Hitung 2 tambah 8, 10, 10 tambah 18, 28, 28 ditambah 8, 36, 36 ditambah 2, 38. Udah pas ya? Maka, kita tentukanlah kulitnya. Ini kulit K, L, M, N, O. Nah, jumlah kulitnya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kulitnya ada 5, berarti periodenya periode ke-5. Nah, di sini elektron valensinya atau elektron terluarnya kan 2. Elektron valensinya kan 2, maka golongan 2A. Nah, seperti itu ya. Jadi periode dan golongan itu ditentukan dari atom yang netral, tidak bermuatan positif ataupun negatif. Sekarang ini kan masih netral nih. Ini kan konfigurasi elektron dalam keadaan netral si SR-nya. Nah, bagaimana konfigurasi elektron untuk SR yang bermuatan 2 positif? Nah, ini kalian tentukan dulu elektronnya dengan rumus seperti yang sudah kita bahas untuk menentukan elektron, proton, dan neutron. Nah, jika dia bermuatan positif, maka rumus elektronnya itu Z. Kalau dia muatan positif dikurang ya. Z dikurang jumlah muatan positif. Nah, Z-nya itu atau nomor atomnya itu 38. Maka 38 dikurang jumlah muatan positifnya kan 2. Ya kan? Maka 38 dikurang 2 sama dengan 36. Jadi ini jumlahnya wajib 36. Maka yang di sini itu wajib nilainya 36. Maka bagaimana caranya? Sama seperti tadi, buat 38 SR2 positif. Nah, ini kan berkurang 2. Cara gampangnya gimana? 2-nya ini nggak usah ditulis, hilangkan yang ini 2-nya. Maka langsung aja tulis 2, 8, 18, 8. Ini kan jumlahnya harus 36. Jumlah yang ini, nah jumlah yang ini itu wajib 36. Sama seperti ini. Nih, jadi 2, 8, 18, 8. Jadi kalau dia muatan positif itu artinya melepas elektron. Jadi di sini dilepaslah elektronnya 2 atau dikurangi 2. Ini lepas elektronnya. Maka tinggal 36. Hitunglah. 2 tambah 8, 10. Tambah 18, 28. Tambah 8, 36. Ya kan? Jadi kita hanya melepas 2 di sini. Maka jumlahnya sama 36. Ini tulis aja lagi. 2, 8, 18, 8. Kita buang aja 2-nya. Kita lepas 2-nya ini. Seperti itu. Jadi gampang ya. Jadi konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 18, 8. Berarti kulitnya K, L, M, N. Nah, itu ya jika dia bermuatan positif. Jadi elektronnya itu kalian hitung dulu dengan rumus Z dikurang jumlah muatan positif jika dia muatan positif. Kalau muatan negatif, E sama dengan Z ditambah jumlah muatan negatif. Jadi untuk menentukan 38 SR2 positif, ini elektron valensinya hilangkan aja. Elektron valensinya ini dihilangkan. Jadi ditulis ini aja. Seperti itu ya. Untuk muatan positif.
Nah, sekarang kita ke 34 Se yang bermuatan 2 negatif. Jadi jika dia menentukan periode dan golongan, maka kita harus dulu buat yang netralnya. Konfigurasi elektron dalam keadaan netral. Oke? Di sini 34, maka konfigurasinya 2, 8, 18 ya kan? 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28. Maka 34 kurang 28 hasilnya 6 ya. Karena dia 6, maka langsung aja tulis 6. Nah, di sini berarti K, L, M, N. Nah, ini kan elektron valensinya nih. Elektron valensinya 6. Maka golongan 6A. Ingat ya, periode ditulis dengan angka Romawi. Golongannya kan 6A, maka periodenya kita hitung. Di sini 1, 2, 3, 4. Maka periode 4. Oke, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan elektron valensi dalam Se2 negatif. Maka kita tulis E-nya. Kita hitung dulu E-nya. Jika dia bermuatan negatif, maka rumus E adalah Z ditambah jumlah muatan negatif. Di sini Z-nya 34 ya. Ditambah muatan negatif itu 2. Se-nya 2 negatif. Berarti tambah 2. 34 tambah 2, 36. Nah, kalau dia negatif, ini kalian tinggal tambah aja 2. Ini ya, kalian tambah 2. Kan di sini tambah 2, ya kan? Ditambah 2 di sini. Maka nanti 6-nya ini kalian tambah 2. Berarti 34 Se 2 negatif sama dengan 2, 8, 18. Ini kan 2, 8, 18. Nah, di sini kalian tambahkan aja 2. Ini kan disuruh tambah 2 nih. Nah, di sini 6 ditambah 2 hasilnya 8. Nah, ini harus sama nih jumlahnya 36. Jadi 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. 28 tambah 8, 36. Nah, sama kan 36. Nah, jadi gitu aja. Kalau misalnya dia muatan positif, nah ini seperti ini muatan positif, ya kan? Kalian lepas ini elektron valensinya dengan sesuai dengan jumlah muatannya. Jadi kalau misalnya nanti dia di sini 3 positif, maka nanti kalian lepas 3 di sini. Nah, kalau dia muatan negatif, di sini kan negatif 2 nih. Berarti di elektron valensinya ini, di elektron terakhirnya, kalian tinggal tambahkan aja 2. Gampang kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu konfigurasi elektron dalam keadaan netral, maka kalian akan mudah mencari elektron valensi dalam keadaan bermuatan. Ingat ya, kalau dia muatan positif, kalian hanya tinggal lepas atau hilangkan elektron valensinya. Kalau dia muatannya negatif, kalian tambahkan elektron valensinya dengan muatannya. Sesuai dengan muatannya seperti ini ya. Kalau dia tambah 2, maka elektron valensinya ditambah 2. Seperti itu. Oke? Udah tahu ya? Nah, ini kan 8 nih. 8. Ya kan? Berarti dia sudah dalam keadaan stabil. Kalau ini kan dia masih 2 nih. Kalau dia stabil kan 8. Makanya udah 8. Jadi 38 Se2 positif itu sudah dalam keadaan stabil. Ini juga S34 Se2 negatif. Elektron valensinya 8 kan yang terakhir. Berarti dia sudah stabil. Seperti itu. Jadi muatan positif, muatan negatif itu ditentukan untuk membuat konfigurasi membuat elektronnya itu dalam keadaan netral. Jadi kalau misalnya netral dalam keadaan stabil, dalam keadaan stabil beda ya netral dengan stabil. Kalau netral itu kan tidak bermuatan. Kalau stabil itu elektron valensinya itu 8 akhirnya. Seperti ini. Berarti 34 Se 2 negatif itu sudah stabil karena elektron valensinya 8. Jadi muatan positif dan muatan negatif itu gunanya untuk menstabilkan elektron. Dimana jika dia bermuatan positif,
dia melepas elektron, ini dilepas elektron valensinya. Sedangkan kalau dia bermuatan negatif, itu mengikat elektron seperti ini, dia mengambil elektron. Oke? Atau menerima elektron ya. Nah, sampai situ dulu penjelasannya untuk menentukan konfigurasi elektron, periode, dan golongan, baik muatan netral, positif ataupun negatif. Jika kalian belum paham, silakan kalian tanya.